Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, akhirnya tiba juga ke video saham IPO terakhir yang akan kita bahas pada periode ini. Akhirnya sebentar lagi saya udah bisa rehat sejenak, lalu mengisi malam dengan tidur yang nyenyak. Canda. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang anak usahanya dari PT Humpus Intermoda Transportasi yang sebentar lagi akan IPO dan listing dengan kode ticker GTSI. Yup, benar banget. Perusahaannya adalah PT GTS Internasional. Penasaran dengan prospektusnya? Jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi, PT GTS Internasional atau nantinya saya sebut dengan GTSI adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi gas alam dan buatan, lalu transportasi laut, dalam dan luar negeri untuk barang khusus dan aktivitas holding. GTSI sendiri didirikan pada tahun 2012 di Jakarta untuk mendukung pertumbuhan bisnis dari induk usahanya, yaitu Humpus Intermoda Transportasi. Sebenarnya kalau kita mau bicara lebih detail tentang kegiatan usaha GTSI, kita itu harus membahas terlebih dahulu tentang Humpus. Tapi sepertinya karena nggak bijak ya kalau misalnya saya bahas di sini, maka pada video kali ini kita akan lebih membahas GTSI secara umum. Jika nantinya Sobat Maya ada pertanyaan, dapat langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, kita lanjut. Jadi kegiatan utama dari GTSI ini adalah distribusi LNG atau Liquefied Natural Gas. Hingga prospektus ini dibuat, ada 5 kapal yang beroperasi dalam kegiatan operasional perusahaan. 3 kapal adalah milik dari GTSI, sedangkan 2 kapal sisanya itu adalah milik pihak ketiga. Nah, berikut ini adalah ringkasan kontrak manajemen kapal GTSI. Nah, kalau misalnya Sobat Maya lihat di sini ada jenis kapal FSRU. Nah, apa sih FSRU ini? Jadi, FSRU atau kepanjangannya itu adalah Floating Storage Regasification Unit adalah kapal yang berfungsi sebagai logistik dan juga penyimpanan sekaligus tempat regasifikasi. Dengan adanya FSRU ini akan dapat meningkatkan efisiensi waktu dan juga biaya, serta dapat mencegah kerusakan lingkungan dan bahaya di darat itu lebih bisa dianulir. Jadi sedikit cerita tentang LNG ataupun Liquefied Natural Gas. LNG adalah gas alam yang dirubah menjadi cairan. Kenapa harus diubah menjadi cairan? Jawabannya adalah untuk menghemat ruang. 610 kaki kubik gas alam itu dapat dirubah menjadi 1 kaki kubik LNG. Jadi perbandingannya itu 1/600. Selain itu, dengan mengubah gas alam menjadi cairan ataupun LNG, akan membuatnya lebih gampang untuk disimpan dan juga diangkut. Nantinya ketika pengiriman LNG ini udah sampai di tujuan, atau bila LNG-nya ingin dikeluarkan dari penyimpanan, maka LNG wajib untuk diregasifikasi. Jadi proses regasifikasi ini adalah proses memanaskan LNG sehingga LNG akan menguap kembali menjadi gas alam. Nah, dulunya baik pencairan ataupun regasifikasi ini dilakukan di terminal onshore. Tapi dengan adanya FSRU, LNG ini dapat diangkut dan juga diregasifikasi secara offshore. Nah, secara prospek usaha, kegiatan yang berhubungan dengan gas alam ini akan sangat cemerlang ke depannya. Gas alam memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah ketika dibakar daripada bahan bakar fosil lainnya. GTSI sebagai bagian dari grup usaha HITS telah masuk ke dalam mata rantai supply LNG di Indonesia dan telah berpartner dengan beberapa pihak strategis seperti PLN, PNG, dan juga Pertamina. Lalu untuk bisnis GTSI ini, rata-rata penyewaan kapal itu dilakukan dalam periode 7-10 tahun. Bahkan untuk FSRU itu durasinya bisa hingga 25 tahun. Hal ini memberikan kepastian arus kas untuk perseroan. Oke, tadi adalah sekilas tentang background GTSI dan juga prospek usaha gas alam untuk kedepannya. Sekarang kita balik ke details tentang IPO-nya GTSI ini. Untuk jadwal IPO GTSI ini adalah sebagai berikut. Jadi masa book buildingnya itu dari tanggal 20 Agustus hingga 26 Agustus
Lalu masa offeringnya itu dari tanggal 2 September 2021 hingga 6 September 2021 dan akan listing di bursa itu pada tanggal 8 September 2021. Masih ada beberapa hari lagi sampai masa offering tiba. Sobat Maya masih punya waktu nih untuk berpikir dan mempertimbangkan apakah akan ikutan IPO-nya GTS ini atau enggak. Jujur, bagi saya sendiri, IPO GTSI ini sangat menarik dari sisi potensi return-nya. Tapi disertai dengan resiko yang paling besar juga di antara semua IPO di periode ini. Akan saya jelaskan lebih details di bagian kesimpulan ya. Oke, kita lanjut melihat siapa pemegang saham dari GTSI ini. Jadi pemegang saham dari GTSI ini hanya ada dua nih Sobat Maya. Yang pertama adalah PT HTK Trans International yang memegang 99,96% saham. Dan juga yang kedua adalah Koperasi Karyawan Bakti Samudra, itu sebesar 0,04%. Jika kita breakdown pemegang sahamnya, maka akan didapatkanlah hasil seperti ini. Nah, setelah melihat struktur kepemilikan saham berikut, maka diketahuilah ya bahwa individual ultimate beneficial owner ataupun pengendali dari GTSI ini adalah Bapak Hutomo Mandala Putra atau biasa lebih dikenal dengan Tommy Soeharto. Ada yang kaget atau udah pada tahu? Oke, kita lanjut. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 2,86 miliar lembar saham atau mewakili 17,6% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri itu berkisar 100 hingga 150, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya 429 miliar. Nantinya dana yang didapatkan dari IPO ini akan dipakai untuk tujuan sebagai berikut. Jadi yang pertama sekitar 64% atau setara dengan USD 19,2 juta itu akan dipakai untuk pinjaman kepada PT Anoa Sulawesi Regas. Dengan perkiraan suku bunga itu 7% per tahun dan jangka waktu pinjamannya selama 8 tahun serta grace periodnya itu 2 tahun. Nah, adapun penggunaan pinjaman ini adalah untuk membangun permanen FSRU yang direncanakan dimulai pada kuartal keempat tahun 2021. Lalu kita lihat tujuan yang kedua. Sekitar 20% atau setara USD 6 juta itu untuk modal kerja perseroan. Lalu sisanya sebesar 16% itu digunakan untuk penyertaan modal kepada Anoa. Jika kita melihat tujuan IPO ini, sebenarnya cuma pindah kantong kiri kanan ya. Jika kita lihat bagan ini Sobat Maya, GTSI itu memiliki 88,22% saham dari PT Anoa Sulawesi Regas, alias pemegang saham mayoritasnya. Jadi nantinya, misalnya PT Anoa ini punya keuntungan, ya ujung-ujungnya akan balik lagi ke GTSI. Nah, underwriter yang ditunjuk dalam IPO ini ada 3, yaitu Mirae, RHB Sekuritas, dan juga Reliance Sekuritas Indonesia. Nah, ketiga sekuritas ini telah menyetujui sepenuhnya untuk full komitmen terhadap IPO ini. Dalam artian, jika ada dana yang nggak diserap oleh masyarakat, mereka tuh akan bersedia untuk menyerap seluruh saham tersebut. Oke, kita coba lanjut melihat laporan keuangannya. Dari sisi aset, dari tahun ke tahun itu selalu bertumbuh ya. Sementara kalau kita lihat dari sisi liabilitas, ini juga bertumbuh dari tahun ke tahun. Secara likuiditas ini lumayan aman ya. Karena rasio maupun cash rasionya itu di atas 100% untuk tutup buku tahun 2020. Coba kita lanjut melihat laporan laba ruginya. Jika kita lihat di sini, baik laba dan pendapatan usahanya itu selalu meningkat dari tahun 2018 hingga ke tahun 2020. Di tahun 2018, labanya itu sebesar 7,4 juta USD, naik 2 kali lipat menjadi 16,2 juta USD di tahun 2020. Hal ini membuktikan walaupun di masa pandemi, kebutuhan akan distribusi LNG itu tetap tinggi. Namun jika kita lihat kinerjanya itu per 31 Mei 2021, GTSI malah membukukan rugi bersih. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020, kapal Eka Putra itu disewa dengan menggunakan metode time charter. Sedangkan pada tahun 2021, itu dilakukan dengan metode spot charter.
Perbedaan keduanya adalah sebagai berikut. Nah, Sobat Maya bagi yang mau baca bisa di-pause dulu ya. Oke, lalu bagaimana dengan valuasinya GTSI ini? Saya coba bandingkan dengan perusahaan sejenis yang bidang usahanya itu rada-rada mirip, yaitu Nelly. Nah, pertama-tama kita hitung dulu nih PER dan juga PBV-nya dari GTSI ini. Nah, jadi didapatkanlah bahwa PER dari GTSI ini adalah sebesar 8,68 kali, sedangkan PBV-nya sebesar 2,33 kali. Jika kita lihat di sini, PBV-nya itu agak mahal ya, di 2,33 kali. Sedangkan Nelly hanya 0,92 kali. Tapi kalau kita lihat PER GTSI ini ternyata lebih murah sedikit dibandingkan Nelly. Oke Sobat Maya, dari tadi udah banyak banget hal yang kita bahas. Akhirnya sampai juga kita ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, walaupun valuasi GTSI ini agak sedikit mahal, namun kinerja dan juga prospek usaha dari GTSI ini masih cukup menjanjikan ke depannya. Saham yang ditawarkan juga lumayan banyak, sehingga nantinya transaksi GTSI di bursa akan lumayan liquid. Lalu kesimpulan yang kedua, underwriter-nya dari IPO GTSI ini adalah YP, DR, dan juga LS, yang masing-masing udah menyetujui untuk full komitmen dalam IPO-nya GTSI ini. Hal ini bagus untuk momentum jangka pendek. Kenapa? Karena jika sampai underwriter itu mendapatkan banyak saham IPO, biasanya harga sahamnya itu akan dibawa minimal 1 kali arah, baru kemudian dilihat nih apakah mau tetap dikerek ataupun dibanting. Jadi kita bisa berharap kalau misalnya GTSI ini minimal 1 kali arah dapatlah. Lalu kesimpulan yang ketiga, harga penawaran GTSI ini murah banget, di antara rentangnya itu 100 hingga 150. Biasanya saham yang IPO-nya itu di bawah harga 200, kemungkinan untuk beggarnya itu lebih besar Sobat Maya. Apalagi mengingat kemungkinan besar GTSI ini akan masuk ke dalam papan utama. Lalu kesimpulan yang terakhir, IPO GTSI ini sangat menarik bagi saya untuk potensi rewardnya. Bahkan mungkin yang paling besar di antara semua saham yang IPO di periode ini. Saya nggak bilang bahwa GTSI ini adalah saham yang paling bagus. Tapi GTSI ini merupakan saham yang berpotensi untuk memberikan cuan paling besar dalam momentum jangka pendek. Setidaknya ada dua alasan kenapa saya bisa ngomong seperti ini. Yang pertama adalah, ini adalah perusahaan berskala besar. Namun harga IPO-nya itu di bawah 200. Lalu yang kedua adalah adanya kepentingan dari pengendali untuk membuat IPO ini sukses. Nah, melihat peluang cuan itu memang paling menggiurkan ya Sobat Maya ya. Tapi saya ingin mengingatkan Sobat Maya tentang sebuah hal penting yang harus Sobat Maya pikirkan baik-baik. Yaitu saham ini sangat beresiko, tinggi banget resikonya. Jika pada video pembahasan saham-saham IPO saya sebelumnya, itu saya selalu bilang, worst case-nya itu saya minus 7%. Tapi di IPO ini berbeda Sobat Maya. Ada kemungkinan kita bisa loss hingga 100%. Kenapa? Bagi Sobat Maya yang ngikutin berita, pasti tahu nih lagi viral saat ini tentang dana BLBI. Nah, GTSI ini bisa aja terkena imbasnya. Kalau amit-amit beneran terjadi, GTSI ini bisa aja disuspend dan dana kita tuh udah nggak tahu lagi gimana nasibnya. Saya sendiri pernah kena di salah satu saham milik Bapak Bandar yang terkenal banget pada masanya. Nah, jadi ini menjadikan pengalaman tersendiri ya buat saya ya. Dimana saya jadi mengerti bahwa resiko yang namanya udah menyangkut hukum, pidana, ataupun kasus-kasus yang lumayan besar, itu ada kemungkinan dana kita di saham itu bisa jadi nol Sobat Maya. Jadi sebenarnya hingga saat ini saya tuh masih galau. Apakah mau ikutan IPO ini atau enggak? Nah, masih ada beberapa waktu lagi hingga masa offering tiba. Nah, sambil menunggu masa offering tersebut, saya akan sambil melihat nih ya perkembangan beritanya. Baru memutuskan apakah akan ikutan IPO GTS ini atau enggak. Bagi Sobat Maya yang profil resikonya itu low ataupun rendah, ada baiknya menghindari dulu ya untuk IPO yang ini. Tapi kalau misalnya mau agak spekulasi dengan potensi return yang gede, ya mungkin bisa dipertimbangkan lagi lah ya dengan potensi reward dan juga resikonya. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan IPO-nya GTSI ini.
Semoga video ini dapat berguna bagi Sobat Maya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah Sobat Maya mau ikutan IPO GTS ini atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.